Seandainya saudara diperhadapkan kepada dua pilihan, berlaku benar atau berlaku ramah dan baik hati, kira-kira saudara akan memilih yang mana? Ternyata kalau toh manusia disebut benar, itu bukan karena manusia itu benar, bukan karena dari dalamnya timbul kebenaran, sekedar dia dibenarkan oleh Tuhan karena diampuni dosanya. When given the choice of being right or being kind, always choose to be kind. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar dalam hidup kami selalu kami menyembah Engkau. Kami mempermuliakan hanya nama Tuhan Allah kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, berbicara, hiburkan, kuatkan, ajari umat-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana. Supaya hamba mampu melakukan apa yang menjadi rencana hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Shalom untuk saudara semua yang ada di rumah masing-masing, yang ikut dengan Zoom Prayers Meeting hari ini, dan yang ada di Beth Shalom juga yang ada di tempat ini. Saya percaya semua kita terus dalam perlindungan Tuhan. Juga ada beberapa saudara kita yang ada dari Wisma Outlet, dan mereka juga terus dalam perlindungan Tuhan. Mereka mengisi waktu-waktu mereka untuk terus memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terus terang. Saya sendiri banyak bergumul dan belajar dari kebenaran ini. Saudaraku, kalau boleh saya tanya sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan hari ini. Seandainya saudara diperhadapkan kepada dua pilihan, berlaku benar atau berlaku ramah dan baik hati, kira-kira saudara akan memilih yang mana? Nah, saudaraku, ini sesuatu yang perlu saudara renungkan sungguh-sungguh, karena dari waktu ke waktu, dalam hidup kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam bergereja, di dalam berusaha, berbisnis, apapun, bermasyarakat, saudara akan dihadapkan kepada dua pilihan seperti ini. Apakah saya harus memilih untuk berlaku benar atau saya memilih untuk berlaku ramah dan baik hati? Saudaraku, lama saya bergumul tentang kebenaran ini. Ada seorang hamba Tuhan bernama Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayne Dyer itu berkata begini, if you are given a choice for being right or being kind, choose to be kind. Kalau engkau diperhadapkan kepada pilihan menjadi benar atau berlaku benar, mempertahankan yang benar atau berlaku ramah, selalu pilih untuk berlaku ramah. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saya bertumbuh, dan kalau saya boleh jujur sekali sama saudara, umumnya seringkali saya memilih untuk berlaku benar. Saya struggling, saya bergumul dan kurang sependapat pada awalnya. Kenapa harus seperti itu? Tapi saya perhatikan dan saya pelajari, banyak hamba-hamba Tuhan juga menyatakan yang benar, yang seperti ini. Max Lucado mengatakan yang seperti itu, Wayne Cordeiro menyatakan ini, Tony Evans berkata seperti ini, if you have to choose for being right or being kind, always choose to be kind. Saya pikir, saya renungkan, saya selidiki kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sulit untuk menerima bahwa saya akan memilih untuk menjadi ramah dan baik hati kalau diperhadapkan kepada dua pilihan ini. Satu contoh, satu kali di dalam kantor saya ada janji untuk meeting jam 9 pagi dengan satu orang. Ya, kemudian saya tunggu jam 9, nggak datang. Saya tunggu lagi 9.15, belum datang.
9.30 saya minta sekretaris saya untuk telepon dia. Kemudian saya sendiri telepon dia berkali-kali dengan handphone saya kepada handphonenya. Saudaraku, nggak diangkat. Dan semua selalu seperti nada yang tersambung tapi nggak diangkat. Saudaraku, ada perasaan kecewa dan kesel di dalam hati saya. Jam 9:40 saya tinggal tempat itu. Dan saya kemudian saya kirim WhatsApp gitu ya kepada dia dengan kata-kata caci maki. Istilahnya mungkin bukan caci maki tapi kata-kata yang keras. Saya bilang ini orang nggak tahu menghargai waktu orang lain. Nggak tahu bertanggung jawab dan sebagainya. Terus saya ocehin dia. Saudaraku. Sampai sore harinya baru dia telepon saya. Dan dia minta maaf, minta maaf, handphonenya ketinggalan dan sebagainya. Saya harus keburu-buru, dia bilang pergi ke rumah sakit. Ya udah saya nggak responi apa-apa. Saudaraku, beberapa waktu setelah itu, saya baru tahu bahwa istrinya menderita penyakit yang namanya MS, multisirosis. Dan penyakit itu menggerogoti bagian daripada syaraf-syarafnya. Istrinya menjadi lumpuh, matanya buta. Dan setiap kali multisirosis itu menyerang dia dan menggerogoti syaraf-syaraf yang lain, istrinya itu jadi seperti kejang-kejang. Boleh dikatakan hampir seperti mayat hidup gitu ya, kejang-kejang, dan itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Saudaraku, saat itu sebagai suami, anaknya satu, dia punya istri yang sedang sakit seperti itu. Sebagai suami yang penuh tanggung jawab, dia lupakan segala-galanya. Dia dengan bergegas menggendong istrinya, masuk ke mobil dan lari ke rumah sakit segera. Dia lupa, atau mungkin dia nggak lupa, tapi dia fokus untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Supaya jangan sampai kejang-kejang dan membuat beberapa syarafnya itu sangat terganggu. Saudaraku, setelah saya mendengar apa yang terjadi dengan keluarga itu, saya merasa malu kepada diri saya sendiri. Tetapi pada waktu itu, pada detik itu, ketika saya berhadapan kepada dua pilihan, to be right or being kind, saya condong dan sering kali saya memilih untuk being right. Saya pikir ini nggak benar. Janji jam 9, jam 9.30 dihubungi nggak bisa. Jam 9.40 saya hubungi, ternyata tetap nggak bisa. Saya keluarkan kata-kata nubuatan. Wah, kamu nggak tanggung jawab dan sebagainya. Saudaraku, setelah saya tahu seluruh ceritanya, pada waktu itu sekalipun saya nggak tahu, saya bisa memilih untuk berlaku ramah. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Coba saudara bayangkan. Berapa sering saudara dan saya, ini saya ngomong tentang saya nih, dan sering kali, ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang lain-lainnya. Saya condong untuk memilih to be right dan mempertahankan untuk benar. Tanpa saya hiraukan bahwa sering kali ketika saya memilih untuk berlaku benar, untuk menunjukkan saya benar, ternyata ada banyak hati yang terluka. Saudaraku, saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan saya terus bergumul, Tuhan, coba singkapkan bahwa betul perkataan Dr. Wayne Dyer itu adalah isi hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan memang betul-betul mau saya seperti itu. When you are given a choice, being right or being kind, always choose to be kind. Saudaraku, saya berdoa terus minta Tuhan singkapkan kepada saya sendiri. Karena secara pribadi saya merasa ini sesuatu yang mengganjal dan belum tentu dan bertentangan dengan naluri saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Galatia 5 ayat 22 menjelaskan tentang buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar. Disebut kebaikan, atau kalau dalam NIV disebut kindness and goodness, ya. Itu adalah buah roh yang dituliskan di dalam Galatia 5. Tidak satu pun dari 9 buah roh
righteousness atau kebenaran itu menjadi buah roh. Coba saudara bayangkan, bukankah lebih masuk akal harusnya buah roh yang pertama adalah kebenaran? Bukankah Tuhan itu benar? Bukankah firman Tuhan mengajar kita untuk berlaku benar? Kenapa sama sekali tidak ada yang namanya righteousness di dalam salah satu daripada buah roh? Saudaraku, saya ingin perlahan-lahan ajak saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Yang namanya buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Ya. Pohon itu bisa berbuah karena dari dalam pohon itu menyerap sari-sari makanan dan ranting di mana yang menempel dengan pokok daripada pohon itu. Ranting itu menerima makanan dari dalam dan kemudian ranting itu mengeluarkan kuntum bunga dan kemudian menjadi buah. Kebenaran tidak akan pernah timbul dari dalam diri kita sendiri. Siapapun saudara, saudara tidak bisa mengatakan saya benar karena dari dalam saya timbul kebenaran. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Mazmur 143 ayat yang kedua, silakan. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudaraku, ada banyak ayat-ayat lagi yang meneguhkan kebenaran ini. Ternyata kalau toh manusia disebut benar, itu bukan karena manusia itu benar, bukan karena dari dalamnya timbul kebenaran. Sekedar dia dibenarkan oleh Tuhan karena diampuni dosanya. Itulah yang membuat manusia dianggap benar. Sebetulnya manusia tidak benar. Saya nggak pernah ada kebenaran. Hanya karena Tuhan membenarkan saya sehingga saya menjadi benar. Jadi yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan karena dari dalam diri saya sendiri melahirkan kebenaran. Berbeda dengan buah roh. Buah roh itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari dalam diri saudara sendiri. Karena saudara melekat kepada pokok anggur ini. Dan akibatnya timbullah buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, goodness, kindness, dan sebagainya. Saudaraku, itulah sebabnya when you are given a choice, being right or being kind, always choose to be kind. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari satu peristiwa. Ya, peristiwa ini nanti kalau saudara pulang, saudara bisa lihat dari kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim 7 dan Hakim-Hakim 8. Secara singkat saya ingin menceritakan peristiwanya. Pada waktu itu, Gideon seorang yang sangat sederhana, sedang menggirik gandum di rumah ayahnya. Pada waktu itu Israel dalam tekanan berat. Mereka dijajah, diperlakukan semena-mena oleh orang-orang Midian. Orang-orang Midian menunggu saatnya orang-orang Israel panen raya. Begitu panen raya, mereka langsung menjarah semua hasil panen. Sehingga mereka harus bersembunyi. Mereka tinggal di dalam goa-goa seperti layaknya tikus-tikus, binatang-binatang yang bersembunyi. Mereka bekerja pada tengah malam ketika tidak ada orang yang melihat. Dan Gideon sedang menggirik gandum di dalam rumahnya, tersembunyi supaya tidak kelihatan orang, supaya tidak dirampas oleh orang-orang Midian. Mereka sangat tertekan. Tiba-tiba ketika Gideon sedang melakukan itu, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Diberkatilah engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon kaget, ada malaikat Tuhan di depannya. Dan dia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Singkat cerita, Tuhan teguhkan hati Gideon. Dan Tuhan utus Gideon untuk berperang melawan orang-orang Midian. Lalu kemudian setelah melewati peristiwa ini, itu dan sebagainya, Gideon siap untuk berperang. Lalu Tuhan katakan, oke, sekarang kumpulkan, beritahu kepada seluruh orang-orang Israel bahwa Tuhan telah mengutus kamu untuk memimpin peperangan melawan orang-orang Midian. Saudaraku, dikumandangkan oleh Gideon kepada seluruh orang Israel. Terkumpullah 32.000 orang-orang Israel.
Lalu atas seleksi tangan Tuhan sendiri, Tuhan katakan terlalu banyak, yang takut suruh pulang. Saudara tahu, 22.000 pulang, tinggal 10.000, gak ada sepertiganya yang tetap tinggal di situ. Dan Tuhan berkata gini, masih terlalu banyak, suruh minum. Nanti aku tunjuk yang mana yang boleh ikut berperang dan mana yang harus tinggal di rumah. Gak usah ikut berperang. Dari 10.000 tinggal 300 orang. Kurang dari 1%, sudah bisa bayangkan. Dari awalnya 32.000 sampai hanya 300 orang. Tuhan sendiri, tangan Tuhan memilih mereka. Singkat cerita, Gideon gak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Dan kemenangan itu terjadi. Orang-orang Midian saling baku hantam, saling tusuk dan saling berperang melawan dirinya sendiri. Ketika mereka panik dan kacau balau, mereka lari. Dan ketika mereka lari, Gideon berkata begini, sekarang kejar mereka. Mereka lari ke atas gunung. Dan ketika mereka lari ke atas gunung, Gideon berkata begini, beritahu kepada Bani Efraim yang ada di gunung itu, di seberang sungai Yordan. Bantai semua mereka. Bani Efraim itu sekedar diberitahu. Ini orang ketakutan sedang lari ke sini. Ada yang bersembunyi di balik gua, ada yang bersembunyi di balik batu, ada yang bersembunyi di sini dan sebagainya. Itu seperti nangkep ayam yang sudah ketakutan dan lelah sekali. Tinggal dipanen begitu aja, ditangkapi dan dibunuh. Ada 2 raja-raja Midian yang ditangkap oleh Bani Efraim. Selesai peristiwa itu. Kemudian Hakim-Hakim 8 berkata begini, saudaraku, Bani Efraim tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan. Dia marah-marah kepada Gideon. Apa perbuatanmu? Kamu ini berlaku kurang ajar, kamu ini berlaku tidak pantas dan sebagainya. Kenapa kamu gak kasih tahu kita yang lain? Saudara bayangkan, kira-kira apa tujuan Bani Efraim berkata begini? Tujuannya hanya satu, supaya saya dapat nama. Kenapa cuma kamu yang dapat nama? Kenapa gak minta tolong dari Bani Efraim? Supaya Bani Efraim dikenal, dihormati, diagung-agungkan. Saudara pernah mendengar cerita yang seperti ini? Kisah yang seperti ini? Sangat sering terjadi, terutama di dalam gereja. Lakukan sesuatu yang besar, begitu berhasil, begitu sesuatu yang besar itu menjadi sesuatu kenyataan. Tiba-tiba ada orang yang tersinggung. Kenapa saya nggak dilibatkan? Kenapa saya nggak diajak bicara? Kenapa saya nggak diikut sertakan? Tujuannya apa? Saya ini pahlawan kesiangan. Saya juga pengen terkenal. Saya juga pengen dimasyurkan. Saya pingin juga dihormati. Saudara tahu? Kira-kira kalau saudara jadi Gideon, melihat orang-orang seperti ini, seperti Bani Efraim. Kalau saya jadi Gideon, karena kecenderungan hati saya, when I'm given the choice between being right or being kind, I choose to be right. Kemungkinan besar kalau ini terjadi dengan saya akan panggil Bani Efraim, saya akan caci maki, saya akan tegur dia dengan keras. Kamu ini mau jadi pahlawan. Udah gak kerja apa-apa, udah tinggal panen aja. Bukannya bersyukur, kita udah berlelah-lelah, bertahun-tahun. Dan kamu perlu tahu, yang milih itu bukan saya. Tangan Tuhan sendiri yang milih. Dari 32.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 300 orang. Bukan Gideon yang milih. Siapa yang boleh berperang? Tuhan sendiri yang pilih. Jadi kalau kamu tersinggung, kamu kecewa, salahkan Tuhan. Karena yang memilih bukan Gideon. Yang memilih adalah Tuhan. Saudaraku, cengli kalau Gideon berkata begitu. Fair kalau Gideon berkata begitu. Manusiawi kalau Gideon berkata begitu. Dan terus terang sejujurnya, saya sering kali berpikir ke arah situ. Dan di sini Tuhan mulai menegur diri saya. Persis seperti apa yang Dr. Wayne Dyer katakan. When given the choice of being right or being kind, always choose to be kind. Sudah tahu? Perhatikan Hakim-Hakim 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Dengan kata lain mereka mulai mengumpat, mencaci maki.
Aduh kamu nih kurang ajar, kamu nih gak benar begitu. Mereka orang-orang Efraim menyesahi Gideon. Saudaraku, Gideon kemudian berkata begini, jawabnya kepada mereka, apakah perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian ini, yaitu Oreb dan Zib, ke dalam tanganmu. Apa yang dapat aku capai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Saudaraku, kalau ada orang yang disebut bijaksana, Gideon ini bijaksana. Dalam keadaan seperti itu, Gideon punya 100% hak untuk berkata, kamu kurang ajar, kamu gak tahu berterima kasih. Yang kerja itu, yang milih itu bukan saya, yang milih itu Tuhan sendiri. Tuhan tentukan siapa yang boleh berperang, siapa yang gak boleh berperang. Aku hanya sekedar disuruh untuk memimpin mereka. Bukan tanganku yang memilih. Sekarang harusnya kamu bersyukur, sekarang orang Midian sudah kita usir. Tapi Gideon gak melakukan itu. He is not choosing to be right. Sudah tahu apa yang Gideon lakukan? Dia memilih to be kind. Dia katakan, apalah artinya apa yang aku buat? Kalau dibandingkan dengan apa yang kalian telah buat, bukankah panen susulan pemetikan buah anggur jauh lebih baik daripada apa yang aku mampu lakukan? Gideon mengatakan begini, ketika aku kejar bangsa Midian lari terbirit-birit. Aku gak pernah mampu membunuh rajanya, tapi kalian telah membunuh dua raja Midian, Oreb dan Zeb. Dua-duanya mati di tangan kalian. Dengan kata lain, diangkat, dielu-elukan, dipermuliakan orang-orang Efraim yang pengen jadi pahlawan kesiangan. Sudah tahu, setelah itu Alkitab berkata gini, maka redalah semua amarah. Orang-orang Efraim terus tunduk dan taat kepada apa yang Gideon lakukan. Saudaraku, ketika saya mulai merenungkan ini, that's true. Itulah firman Tuhan. When given the choice of being right or being kind, always choose to be kind. Saudaraku, di dalam rumah tangga, kalau semua suami istri datang dengan kotak persembahan, datang dengan kitab-kitab kebenarannya, maka suami istri itu tidak akan lama bertahan. Kalau di dalam partnership semuanya datang dengan dalil-dalil kebenaran, maka persekutuan, persahabatan, kerjasama itu tidak akan langgeng. Tetapi kalau semuanya datang dengan rasa hormat, being kind to one another, ramah satu terhadap yang lain, maka persekutuan itu akan menjadi kuat. Sekalipun mungkin salah. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, if you choose to be kind, you will always be right. Kalau engkau memilih untuk menjadi ramah, engkau pasti benar. Coba bayangkan, coba saudara renungkan sebenarnya. Sekalipun saya salah gitu ya. Tapi karena saya memilih untuk menjadi ramah, maka saya memilih yang benar. Dan ketika saya renungkan, betul. Karena dengan keramahan, dengan kebaikan hati, saya akan menutupi begitu banyak kemarahan. Dan ini yang saya sendiri harus belajar. Saya renungkan, Tuhan, saya mau belajar ini. Karena kalau enggak, maka kita akan selalu menghadapi yang namanya hal-hal yang sangat merugikan. Begitu banyak persekutuan anak-anak Tuhan di dalam satu pelayanan, di dalam satu gereja, rumah tangga orang percaya, pecah hanya karena masing-masing membawa kebenarannya sendiri. Ingat tadi apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur dan kitab Roma, tidak seorang pun benar. Satu orang pun tidak ada yang benar. Jadi kalau toh saya dianggap benar, itu karena saya dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saya mau menjadi sesuai dengan firman Tuhan katakan kejarlah buah-buah roh. Saya harus upayakan, saya harus usahakan to be kind, to be good to one another. Karena itu buah roh. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan lagi. Coba perhatikan sebetulnya apa yang disebut menjadi ramah atau being kind.
Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, silakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Saudaraku, perhatikan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukankah itu yang dilakukan oleh Gideon? Ketika dia mendengarkan komplain daripada Bani Efraim. Gideon punya hak untuk mencaci maki Bani Efraim. Gideon punya hak untuk memilih berlaku benar. Karena memang benar apa yang Gideon lakukan. Tapi Gideon memilih untuk berlaku ramah. Dan Gideon menganggap, apalah artinya apa yang aku buat? Gak ada artinya dibanding apa yang kalian pernah lakukan, apa yang kalian mampu lakukan. Bukankah panen susulan buah anggur itu jauh lebih baik, lebih melimpah daripada apa yang pernah dan mampu aku lakukan. Kalian mampu menangkap 2 raja Oreb dan Zeb dari raja-raja Midian. Aku hanya menangkap prajurit-prajurit rendahan. Gideon memilih untuk merendahkan dirinya. Saudaraku, perhatikan ini. Ini arti being kind. Being kind adalah gini. Dalam terjemahan lain dikatakan gini. Always able to find the beauty in each other life. Selalu dapat menemukan keindahan dari satu sama lain. That's being kind. Kalau saya mau being kind terhadap masalah seperti ini, saya selalu mampu melihat kebaikan, keindahan, kebenaran, atau hal-hal yang mulia dari lawan bicara saya. Bukan cuma sekedar melihat kejelekan, kebobrokan, kegagalan dari orang yang saya ajak bicara. That's being kind. Sekalipun mungkin itu sekedar kecil, gitu ya. Apa yang Gideon lakukan ternyata jauh lebih mulia dan jauh lebih dewasa daripada apa yang orang-orang Efraim lakukan. Saudaraku, mari sebagai gereja, kalau kita mau membangun satu persekutuan yang lebih erat, lebih indah satu sama lain. Di dalam gereja gak ada yang gontok-gontokan lagi. Mungkin saudara gak dilibatkan. Mungkin saudara terlupakan. Mungkin saudara kurang diperhatikan. Atau apapun. Atau dalam rumah tangga. Atau dalam pekerjaan. Kalau kita mau bertumbuh dewasa. Dan semakin mengembangkan yang namanya buah-buah roh. Mari belajar untuk selalu memilih to be right or to be kind. I always want to be kind. Saudaraku, saya sendiri memicu diri saya. Nah, saya ingin sampaikan. Posisi Tuhan, apa yang Yesus ada di dalam hatinya, itu juga persis seperti ini. Satu kali di dalam Matius 25, di Bet Shalom, kalau saudara yang tinggal di Bet Shalom, saudara tahu, di tembok utama Bet Shalom, dituliskan satu ayat, Matius 25 ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Saudaraku, satu kali Tuhan berkata gini, pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Domba dan kambing. Bedanya di mana? Bagi domba, bagi orang benar, yang Tuhan anggap orang benar, adalah sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku gak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Bagi kambing, bagi orang fasik, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Dengan kata lain, orang yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang selalu memilih untuk being kind. Melihat orang lapar karena being kind, dia ingin memberi. Melihat orang sakit
Melihat orang telanjang, dia ingin memberi. Melihat orang asing tidak punya tumpangan, dia ingin memberi tumpangan. Tapi orang yang selalu memilih untuk berlaku benar, melihat orang lapar, mulai bertanya, kenapa dia lapar? Oh, ini pasti malas, nggak usah ditolong. Ketika dia masuk penjara, kenapa dia masuk penjara? Ini pasti orang berdosa, biar dia belajar dari kesalahannya. Melihat orang asing, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kalau saudara selalu punya pandangan, punya patokan, I want to be right, saudara akan menjadi golongan orang-orang fasik, orang-orang yang ada di sebelah kiri, yang tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Yang Tuhan katakan mempunyai kesempatan untuk berlaku ramah, berlaku baik bagi Tuhan, adalah orang-orang yang selalu memilih to be kind to one another. Saudaraku, sebagai gereja saya ingin sampaikan, mulai hari ini, termasuk bagi saya sendiri, let's try, when given the choice to be right or to be wrong, to be right or to be kind, always choose to be kind. Kalau kita diberi kesempatan untuk memilih, mempertahankan menjadi benar atau berlaku ramah dan baik hati, kita memilih untuk berlaku ramah dan baik hati. Amin, saudara. Mulai hari ini, pesan sederhana ini saya harap semua kita renungkan benar-benar dan berdoa, Tuhan, aku mau mulai hari ini, I want to be kind. Seperti Tuhan, Rajamu itu adalah ramah dan baik hati. Selalu mempunyai buah-buah untuk dibagikan, termasuk buat orang-orang yang sebetulnya nggak layak untuk diampuni. Amin. Mari tundukkan kepala.